Semua peluang. Ada kembali, ada peluang dimiliki Jasin. Kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai pertandingan timnas vs Libya. Oke, kita ketahui bahwa pertandingan ini memang Indonesia harus mengakui ya kekalahan dengan skor 2-1. Tetapi secara di atas kertas, di sini saya ingin memberikan applause ya kepada para pemain timnas. Tak terlepas dari beberapa pro dan juga kontra mengenai dua laga timnas di uji coba ini kalah, terus tak terlepas juga bagaimana masyarakat yang memang ada beberapa yang pesimis apakah di Piala Asia ini nanti Indonesia bisa berhasil atau tidak. Kita kalau berbicara mengenai apa yang menjadi rencana ke depan, proses saat ini itu menurut saya sudah di jalan yang bagus. Apalagi di pertandingan kedua kali ini ya, itu sepertinya Sintayong menunjukkan apa yang menjadi perkataannya, bahwa di pertandingan ini dia mulai melihatkan pola permainan timnas. Dan menurut saya ya di pertandingan kali ini permainan timnas mulai terbentuk. Tetapi ada beberapa evaluasi yang memang harus dilakukan, seperti transisi, kemudian komunikasi, dan juga penyelesaian akhir. Kalau kita melihat ya, kalau di gol kedua ya itu memang kesalahan dari back, tetapi itu juga bisa fase dan juga proses pembelajaran bagi sosok Rizky Ridho. Dan selain dari itu, mereka ya yang 3 back sejajar ini antara Jordi, kemudian Rizky Ridho dan juga Elkan Bagot, ini menurut saya sangat luar biasa. Dan di sini ya pertandingan yang dimenangkan oleh Libya menurut saya juga tak terasa spesial bagi saya ya, karena di sini melihat dari data dan juga fakta, secara ball possession kita menang 56%, kemudian Libya 44%, kemudian total tendangan shoot ya kita menang 11, kemudian Libya 8, kemudian shot on target ya kita 2, Libya 4, kemudian di sini untuk pas ini juga kita selalu menang ya, umpan-umpan pas kita juga selalu menang dengan total 396 sampai 479, sedangkan Libya itu 305 dan juga 390. Kemudian untuk crossing itu kita 5, dan kita ketahui Libya ini hanya 3, sedangkan tackle ya kita 22, sedangkan Libya itu 10, dan intercept kita 23 dan Libya 20. Artinya di atas kertas ya, ini kita sebenarnya dari beberapa aspek itu kita bisa menang ya, tetapi lagi-lagi sepak bola ini memang membutuhkan hasil. Dan kalau kita melihat hasil kali ini, menurut saya bukan kita kalah ya, tetapi kita kurang beruntung. Karena dari segi pola permainan ada beberapa pemain yang memang sudah bagus, seperti sosok Yakob Sayuri, kemudian Jordi Amat, Hernando Ari, kemudian Ivar Jenner. Menurut saya beberapa pemain yang sudah saya sebutkan ini kualitasnya sangat bagus di pertandingan ini. Dan beberapa netizen yang mungkin dalam hal ini menjudge sosok Justin Hubner, menurut saya di posisi barunya sebagai gelandang bertahan, dia sangat disiplin memutus serangan-serangan dari Libya. Ini bisa menjadi poin yang sangat bagus ya. Ditambah lagi nanti ada beberapa pemain seperti Shane Patinama yang akan bergabung. Dan kita masih memiliki satu laga uji coba yang akan dimainkan di Qatar nanti, yakni melawan Iran di tanggal 9. Tentu ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa ya, karena memang timnas Indonesia ini membutuhkan laga-laga seperti ini. Apalagi kita akan melawan salah satu tim ya, yakni Irak di tanggal 15 nanti. Itu akan menjadi laga pembuka di Piala Asia. Dan ini kalau kita melihat saat ini pola permainan ini sudah mulai terbentuk. Hanya saja ya, semoga saja ya, ini kesalahan-kesalahan kecil seperti salah umpan ya, kemudian intercept yang kurang beres, kemudian build up serangan yang terkadang juga masih kacau, itu bisa diperbaiki oleh timnas Indonesia secepatnya. Karena kalau kita melihat ya dari segi fisik ya, menurut saya main timnas ya itu sudah 80% bagus dibanding ketika laga pertama melawan Libya. Nah, ini menjadi hal poin positifnya. Dari statistik kita menang, dari data kita menang, kemudian kita hanya tinggal bagaimana penyelesaian akhir saja.
ada yang bertanya, Bang, apakah Rafael Struijk ini tidak hidup? Kemudian apakah Ramadhan Sananta juga tidak hidup? Jawaban saat ini menurut saya ini belum. Tetapi dari bagaimana dirinya mencari ruang, kemudian tidak sulit untuk lepas bola, ini menurut saya udah poin bagus. Tetapi untuk sosok striker ya, kalau saya mereview pertandingan babak kedua dengan masuknya Ramadhan Sananta, feeling seorang striker itu adalah salah satunya adalah mengambil keputusan dengan tepat. Tetapi untuk sosok Sananta, menurut saya untuk pertandingan kali ini dia agak terlalu lama berpikir, sehingga ketika bola ya sudah ada di kotak penalti, dirinya antara mengumpan ataupun menendang langsung. Nah, ini adalah feeling striker seperti ini yang memang harus segera diasah lagi oleh Sintayong dan juga jajaran pelatih. Karena di Piala Asia nanti kita tidak mengandalkan bagaimana kecepatan saja, kita tidak mengandalkan bagaimana penguasaan bola saja, kita juga tidak mengandalkan bagaimana intercept dan juga build up saja, tetapi kerjasama tim dan juga penyelesaian akhir dan juga menang itu adalah harapan. Karena jelas target adalah 16 besar. Apakah Sintayong ini bisa untuk menjadikan timnas Indonesia salah satu tim yang bisa lolos? Ya tentu ini akan menjadi amunisi ya. Karena kalau kita melihat ya, untuk melawan Irak sebenarnya para pemain ini belajar dari kekalahan ketika kualifikasi Piala Dunia. Menurut saya itu adalah pembelajaran yang sangat berharga. Skor telak. Artinya di Piala Asia ini timnas harus bisa membuktikan bahwa timnas Indonesia itu bukan tim yang diremehkan. Dan menurut saya motivasi pemain untuk mengalahkan Irak karena kemarin bermain di Basra, menurut saya akan sangat tinggi untuk mengalahkan Irak. Dan itu modal bagus bagaimana tim psikolog, kemudian tim analisis, kemudian ada beberapa tim lainnya ini segera untuk bisa membuat perencanaan planning yang matang untuk di laga pembuka. Karena menurut saya laga pembuka itu sangat penting sekali. Dan 2 laga melawan Libya dengan kekalahan ini ya menurut saya tidak masalah, karena ini adalah uji coba. Dan kita sudah secara pola permainan, kita sudah melihat karakter permainan timnas Indonesia. Ini menurut saya sudah mulai terlihat sekali ya, semenjak kita sudah lama tidak bergabung, kemudian TC ya dimulai pertengahan atau tanggal 20, kemudian hingga hari ini. Ya menurut saya kita harus melihat ke depan ya, jangan sampai dengan 2 pertandingan ini ya, dengan statement dan juga story dan juga uploadan postingan para pemain timnas kemarin sudah mengingatkan kepada pecinta timnas Indonesia untuk jangan sampai beda-bedakan antara pemain lokal dan juga pemain keturunan. Nah, ini bisa menjadi atmosfer baru agar nantinya ketika sudah selesai melawan Libya ini kita harus mendukung timnas dengan totalitas, mendukung para pemain dan kegiatan-kegiatannya agar para pemain bisa fokus, tim analisis bisa fokus, pelatih bisa fokus. Ini bisa menjadi kacamata besar apakah Indonesia bisa lolos di 16 besar. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan pola permainan timnas saat melawan Libya di leg kedua kali ini? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia mampu bersaing di Piala Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.